Kisah dibuka di kota kecil bernama Sweetly di mana beberapa siswa lokal mengadakan pesta di gudang tua. Saat itu tanggal 16 April 2003, dan seorang pembunuh berantai baru saja membunuh 3 siswa, Val, Brian, dan Amy. Tak satu pun dari para pemuda yang berkumpul tampaknya terpengaruh oleh peristiwa ini kecuali siswa senior Summer. Dia dekat dengan ketiga korban, terutama Amy. Untungnya, Summer segera bergabung dengan teman masa kecilnya, Quinn, yang berempati dengan kehilangannya. Dia juga mencoba menyerahkan amplop merah padanya tetapi percakapan mereka diganggu oleh mantan pacarnya. Di dalam gudang, pesta sedang berlangsung meriah dan semua orang bersenang-senang. Summer, di sisi lain, bertanya-tanya bagaimana orang bisa bersenang-senang setelah peristiwa tragis seperti itu. Malam menjadi lebih buruk ketika mantan pacarnya menumpahkan minuman ke bajunya. Dia menatapnya dengan marah dan kemudian menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tanpa diketahui siapapun, pembunuh berantai itu, yang sekarang dijuluki Sweetly Slasher, telah menyusup ke tempat itu. Saat itu, patroli polisi tiba di pesta dan memaksa para pemuda untuk pulang. Summer, yang tidak tahu apa-apa tentang ini, masih di kamar mandi. Tiba-tiba, Sweetly Slasher muncul tepat di belakangnya dengan pisau. Summer berhasil menghindari serangan awalnya dan lari menyelamatkan diri. Semua temannya sekarang pergi dan tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Dia bergegas ke gudang tepat di sebelah lumbung, dengan pembunuh berantai itu mengejarnya. Namun, saat dia mencoba bersembunyi di balik tumpukan jerami, ikat pinggangnya berdentang, memperingatkan si pembunuh. Summer berlari, tetapi sayangnya dia tertangkap dan dibunuh. Tepat 21 tahun kemudian, di masa kini, adik perempuan Summer, Lucy, bersiap untuk upacara peringatan kakaknya. Dia mengungkapkan bagaimana Sweetly Slasher, yang melakukan pembunuhan selama 3 hari, tidak pernah tertangkap. Seluruh kota terpengaruh oleh pembunuhan mengerikan ini dan rasanya seluruh tempat masih terjebak di tahun 2003. Orang tua Lucy juga tidak pernah move on dan hanya mengandung Lucy hanya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Summer. Kemudian hari itu, Lucy memasuki kamar kakaknya, yang oleh orang tuanya dijaga persis seperti 21 tahun lalu. Dia berjalan-jalan, melihat foto-foto Summer ketika tiba-tiba dia mendengar derit di papan lantai. Dia mengangkat panel dan menemukan beberapa surat tersembunyi di bawahnya. Lucy mengambil salah satunya dan membaca isinya. Yang mengejutkannya, surat itu memperingatkan Summer bahwa dia akan menyesali sesuatu dan ditandatangani oleh seseorang bernama E. Kemudian saat sarapan, Lucy mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan magang musim panas selama 3 bulan di Washington DC. Orang tuanya yang terlalu protektif, bagaimanapun, tidak tampak senang mendengarnya. Ayah bahkan menyarankan dia bekerja di perusahaannya, Sonra, yang sedang mengerjakan teknologi terobosan. Meskipun Lucy kesal, dia memilih untuk tidak membahas masalah itu lebih lanjut karena hari ini adalah peringatan kematian Summer. Tak lama setelah itu, keluarga itu mengunjungi gudang terkenal tempat tugu peringatan didedikasikan untuk Summer. Orang tuanya meninggalkan beberapa hadiah untuknya, dan bertanya kepada Lucy apakah dia juga membawa sesuatu. Takut dia akan terlihat tidak sensitif, Lucy berbohong bahwa dia lupa hadiahnya di mobil. Dia kemudian sedikit menjauh dan mencoba melepas kalungnya sehingga dia bisa memberikannya sebagai hadiah. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara keras diikuti oleh cahaya terang datang dari gudang terdekat. Lucy segera menuju ke sana, hanya untuk menemukan mesin aneh mengeluarkan suara beep keras. Dia mencoba melihat lebih dekat tetapi tidak sengaja menyentuh layar mesin itu. Timer sekarang diatur ke 16 April 2003 dan beberapa detik kemudian, 2 laser tajam memancar keluar dari mesin. Sinar energi yang intens ini saling mengenai, menciptakan robekan dalam ruang dan waktu. Sebelum Lucy tahu apa yang terjadi, dia tertelan dalam robekan ini tetapi semuanya tampak kembali normal setelah beberapa saat. Bingung, dia keluar dari gudang, tetapi menyadari bahwa tugu peringatan kakaknya hilang, dan orang tuanya tidak terlihat. Lucy mencoba menelepon mereka, tetapi menyadari bahwa ponselnya tidak memiliki jaringan. Panik, dia menuju ke pusat kota yang juga tampak ramai dengan bisnis baru. Saat itulah dia melihat spanduk dan menyadari bahwa tanggal hari ini adalah 16 April 2003. Kemudian, Lucy yang bingung menuju ke sekolahnya, Sweetly High, untuk mengobrol dengan guru sainsnya. Semuanya tampak begitu berbeda. Siswa berpakaian seperti keluar dari video musik akhir 90-an dan semua orang memiliki ponsel lipat atau Walkman. Dia juga menemukan pemandangan yang mengejutkan. Almarhum kakaknya, Summer, sedang mengobrol dengan teman-temannya, Brian dan Val. Semua dari mereka dibunuh beberapa dekade yang lalu. Meskipun demikian, Lucy menuju ke lab dan bertemu guru fisika yang tampak lebih muda. Guru itu tidak mengenalinya, jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai siswa baru, dan bertanya tentang pendapatnya tentang perjalanan waktu. Tetapi guru itu menyuruhnya meminta bantuan dari Quinn, yang merupakan penggemar fisika. Quinn, yang juga ada di lab, kemudian menjelaskan bagaimana perjalanan waktu mungkin tetapi merupakan ide yang buruk, karena itu dapat menciptakan efek yang tidak terlihat di masa depan. Sore itu, Lucy melihat sekelompok anak laki-laki menyudutkan Quinn di lorong sekolah dan membawanya keluar. Ternyata, para senior melemparkan seseorang ke sungai terdekat sebagai tradisi sekolah.
Hari ini adalah giliran Queen yang malang dan seluruh sekolah berkumpul untuk menyaksikan tontonan itu. Namun, Lucy campur tangan dan menyelamatkannya dengan mendorong salah satu bully ke tanah. Keributan itu menarik perhatian seorang guru, yang segera tiba dan membubarkan kerumunan yang berkumpul. Setelah aksi heroiknya, Lucy membawa Queen ke samping dan mengungkapkan bahwa dia berasal dari masa depan. Queen awalnya skeptis, tetapi akhirnya mempercayainya ketika dia menunjukkan smartphone-nya, yang jelas sangat canggih untuk tahun 2003. Lucy kemudian membawa Queen ke gudang dan menunjukkan mesin waktu yang melemparkannya ke era ini. Mesin itu tidak berfungsi karena suatu alasan, jadi mereka memuatnya ke van Queen dan membawanya ke garasinya. Saat memeriksa mesin, mereka memperhatikan bahwa mesin itu dikembangkan oleh perusahaan bernama Sonra. Mereka juga menemukan sebuah tabung kosong tersangkut di dalamnya, dan berasumsi bahwa mereka membutuhkan salah satu tabung ini agar mesin dapat berfungsi. Lucy menyatakan bahwa mereka bisa mendapatkannya karena ayahnya bekerja di fasilitas Sonra. Di tempat lain, Summer dan sahabatnya Emmy sedang terlibat konfrontasi sengit tetapi kita tidak tahu alasannya. Kembali di garasi, Lucy menyadari bahwa hari ini adalah 16 April, 2 hari sebelum kakaknya dibunuh. Dia bertanya pada Queen apakah dia harus mengubah masa lalu, tetapi Queen menjelaskan bahwa apapun yang dia lakukan akan mengubah masa depan secara drastis. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah Lucy kembali ke masanya sesegera mungkin. Tak lama setelah itu, mereka tiba di depan rumah Summer, di mana Lucy mengungkapkan bahwa dia ingin mencuri kartu kunci dari ayahnya. Mendengar ini, Queen akhirnya menyadari bahwa Lucy sebenarnya adalah adik Summer. Dia memperingatkannya bahwa berbahaya untuk berinteraksi dengan keluarganya. Tetapi Lucy bersikeras bahwa itu adalah satu-satunya cara mereka bisa masuk ke fasilitas Sonra. Beberapa saat kemudian, mereka mendekati Summer, dan Queen menyerahkan pekerjaan rumah kalkulusnya. Ternyata dia sering mengerjakan tugas Summer, karena dia sangat menyukainya. Summer kemudian bertanya apakah dia bisa membantunya dengan kimia tetapi Queen berbohong tentang kesibukannya. Dia malah menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkannya kepada Lucy, mengatakan dia hebat dalam sains. Summer yang bersemangat kemudian membawa Lucy ke dalam rumah, dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. Malam itu, saat gadis-gadis itu berbincang, Lucy melihat foto Summer bersama Brian dan Val, dan bertanya apakah mereka sudah lama berteman. Summer menjawab bahwa mereka adalah teman masa kecil dan berharap dia dan Lucy bisa pergi ke mall sehingga dia bisa memperkenalkannya kepada mereka. Pada saat ini, Lucy ingat bahwa hari ini adalah hari Brian dan Val akan dibunuh di mall. Dia bertanya kepada Summer jam berapa mall tutup, dan Summer menjawab bahwa itu jam 9. Menyadari hanya tersisa setengah jam, Lucy tiba-tiba meninggalkan rumah dan langsung menuju mall. Dia tiba di sana tepat waktu dan bertemu Queen, yang bekerja paruh waktu di sana. Lucy bertanya tentang Val dan Brian, yang dijawab Queen bahwa dia mendengar mereka berbicara tentang pergi ke toko di lantai 3. Ini membuat Lucy panik, jadi dia segera bergegas ke sana, diikuti oleh Queen. Sayangnya, mereka tiba terlambat karena Sweetly Slasher sudah membunuh Brian. Lucy mencoba membantu Val melarikan diri dan bahkan memperingatkan penjaga keamanan terdekat. Tetapi si pembunuh dengan mudah membunuh penjaga itu, sebelum menghancurkan kepala Val dan mengakhiri hidupnya juga. Setelah insiden ini, Lucy dan Queen menuju ke rumah Queen, di mana dia mengizinkan Lucy menginap. Saat mereka mendiskusikan langkah selanjutnya, Lucy tiba-tiba menyadari bahwa penjaga keamanan itu seharusnya tidak mati. Ini berarti dia membuat segalanya menjadi lebih buruk dengan mencoba mengubah masa lalu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke tahun 2024 sebelum dia dapat mengacaukan segalanya lebih jauh. Keesokan paginya, Lucy bangun sangat pagi dan menyelinap masuk ke rumahnya. Dia ingin mendapatkan kartu kunci ayahnya untuk membobol fasilitas Sonra. Tetapi dia tertangkap oleh Summer, yang ingin tahu apa yang terjadi. Summer bingung mengapa Lucy tiba-tiba pergi ke mall tadi malam, terutama sekarang setelah teman-temannya meninggal. Karena tidak punya pilihan lain, Lucy akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah adiknya dan datang dari masa depan. Untuk membuktikan maksudnya, dia mengeluarkan surat dari Ethan, mengklaim dia menemukannya di bawah papan lantai di garis waktu sendiri. Namun, Summer mengatakan dia belum pernah melihat surat itu sebelumnya. Ini membuat Lucy frustrasi dan dia akhirnya meninggalkan rumah tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian hari itu, Summer tiba di sekolah dan membuka lokernya, di mana dia tiba-tiba menemukan surat. Dia membukanya dan terkejut menyadari bahwa itu adalah surat yang persis sama dengan yang diberikan Lucy padanya sebelumnya. Sementara itu, Lucy dan Queen mengetahui bahwa materi dan antimateri harus bertabrakan untuk menyebabkan robekan waktu. Mereka memiliki materi, berlabel partikel A sementara antimateri, berlabel partikel B, semuanya habis. Mereka sekarang perlu mendapatkannya untuk membuat mesin waktu berfungsi kembali. Saat keduanya mengerjakan mesin, Summer muncul secara tak terduga. Dia mengatakan bahwa dia sekarang percaya pada seluruh masalah perjalanan waktu dan ingin tahu segalanya tentang pembunuhan yang sedang berlangsung. Tetapi Lucy, yang tidak ingin kakaknya tahu nasibnya, dengan enggan mengungkapkan bahwa Emmy akan mati malam ini. Ini menyebabkan Summer panik dan dia mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya.
Lucy berpendapat bahwa mereka tidak dapat mengubah masa lalu tanpa membuat segalanya menjadi lebih buruk. Namun, ketika kakaknya terus mendesak, dia akhirnya setuju. Setelah ini, trio itu mempersenjatai diri dengan senjata dan melakukan perjalanan ke Museum Kelautan, tempat Amy bekerja shift malam. Mereka segera tiba di sana dan memutuskan untuk berpisah untuk mencarinya. Beberapa saat kemudian, Summer memperhatikan si pembunuh perlahan menyelinap di belakang Amy yang tidak curiga. Dia bergegas ke tempat itu dan untungnya berhasil menarik temannya menjauh. Keduanya kemudian lari menyelamatkan diri, mengunci pintu di belakang mereka. Tepat ketika si pembunuh mendobrak pintu, Quinn dan Lucy bergabung dengan kedua gadis itu dan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Kemudian di rumah, saat kedua saudari itu mengobrol, Lucy mengetahui bahwa surat yang ditandatangani, sebenarnya dari Amy. Summer kemudian terbuka, mengungkapkan bahwa dia dan Amy adalah sepasang kekasih dan telah berjanji untuk coming out kepada orang tua mereka bersama-sama. Tetapi dia mundur pada saat-saat terakhir, itulah sebabnya Amy kesal sebelumnya. Malam itu, Lucy yang gelisah menyadari bahwa orang tuanya hanya mengandungnya karena anak pertama mereka meninggal. Ini berarti jika Summer selamat, dia mungkin tidak ada lagi di masa depan. Keesokan paginya, Lucy mencuri kartu kunci ayahnya dan keluar dari rumah. Dia kemudian bertemu dengan kakaknya dan akhirnya mengungkapkan tentang kematian kakaknya yang akan datang. Dia juga menjelaskan bagaimana dia tidak akan ada di masa depan jika Summer hidup. Tetapi Lucy kini telah memutuskan untuk menyelamatkannya bagaimanapun caranya, karena orang tua mereka hanya melihat Lucy sebagai pengganti. Kedua saudari itu kemudian menyusun rencana untuk memancing dan membunuh Sweetly Slasher. Malam harinya, Lucy dan Quinn menyelinap masuk ke fasilitas Sondre sementara Summer menuju ke pesta gudang tempat dia seharusnya mati. Dia menghabiskan beberapa waktu di pesta itu, lalu melangkah keluar. Tepat seperti yang dia harapkan, pembunuh berantai itu mulai mengejarnya. Sementara itu, Quinn dan Lucy berhasil menyelinap masuk ke fasilitas itu tetapi terkejut menemukan mayat penjaga keamanan. Salah satu tabung yang berisi antimateri juga hilang, yang berarti pembunuh itu datang ke sini sebelum mereka. Mereka menyimpulkan bahwa pembunuh itu pasti dari masa depan juga dan adalah orang yang mengembangkan mesin waktu. Karena waktu hampir habis, keduanya mengambil tabung dan cepat-cepat pergi. Di tempat lain, Summer menjebak si pembunuh dalam permainan kucing dan tikus dan akhirnya membawanya ke gudang. Dia dengan berani menunggu si pembunuh menebasnya. Tetapi saat itu, bantuan tiba. Lucy dan Quinn muncul di van dan menabrak pembunuh berantai itu. Summer kemudian bergegas masuk ke mobil dan mereka melarikan diri tepat ketika si gila itu bangun. Dalam twist peristiwa yang mengejutkan, Sweetly Slasher melepas topengnya dan mengungkapkan dirinya sebagai Quinn yang lebih tua dari masa depan. Trio itu terkejut menyaksikan ini tetapi mereka tidak punya waktu untuk merenung. Mereka pun memundurkan mobil dan kembali ke garasi, tempat mesin waktu berada. Sayangnya, Quinn pembunuh juga muncul sebelum para remaja dapat mengaktifkan mesin waktu. Dia kemudian mengungkapkan bagaimana hidupnya hancur setelah para bully melemparkannya ke sungai. Summer, yang dia sukai, hanya menonton dan menertawakan peristiwa itu. Jadi, ketika dia menjadi dewasa, dia membangun mesin waktu untuk membalas dendam pada para bulinya. Tepat ketika si pembunuh terganggu dalam pidatonya, Lucy mengaktifkan mesin waktu. Dia kemudian meraih Quinn Psycho dan menarik keduanya ke dalam robekan waktu. Keduanya mendarat di garasi parkir, dan segera terlibat dalam pertarungan sengit. Quinn Psycho menyerangnya dengan pisau, tetapi Lucy unggul dengan menyetrumnya dengan pengisi daya mobil. Dia kemudian menusuknya dengan pisau di dekatnya, akhirnya mengakhiri kisah Sweetly Slasher. Setelah peristiwa ini, Lucy menggunakan mesin waktu untuk kembali ke tahun 2024. Tetapi seperti yang dia teorikan sebelumnya, keberadaannya telah terhapus dari kehidupan sebelumnya. Ini berarti orang tuanya tidak mengenalinya lagi dan dia tidak punya tempat tinggal. Lucy pun kembali ke tahun 2003 untuk memulai hidup baru bersama kakaknya dan sahabat barunya, Quinn.